Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mary Octavia, mahasiswi IAIN Langsa, kuliah di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam jurusan Perbankan Syariah. Di sini, saat ini saya sedang melakukan kuliah pengabdian masyarakat dari rumah atau yang disingkat dengan KPMDR. Pada KPM kali ini berbeda dengan KPM-KPM di tahun sebelumnya, dikarenakan situasi saat ini yang masih belum normal dari pandemi COVID-19. Gampung Matang Slimeng adalah salah satu kampung yang ada di wilayah Kecamatan Langsa Barat. Dibentuk pada tahun 1975 dengan luas wilayah kampung 330 hektar dan jumlah penduduk di tahun 2021 sekitar 13.000 jiwa. Gampung Matang Slimeng, masyarakatnya ada yang berprofesi sebagai pedagang, ada juga yang membuka toko, membuat usaha kerajinan, petani, nelayan, serta PNS. Pada saat ini, Matang Slimeng dipimpin oleh seorang kecil yang bernama Bapak Mursalin SSDP MAP untuk mengetahui bagaimana peran serta masyarakat, khususnya peran kaum milenial di wilayah Kampung Matang Slimeng. Saya sedikit mewawancarai Bapak Geci Kampung Matang Slimeng, berikut wawancara saya. Mohon maaf Pak, saya Mary Octavia, mahasiswi IAIN Langsa. Ingin bertanya sedikit Pak tentang masyarakat di Kampung Matang Slimeng, khususnya kaum milenial terhadap pembangunan negeri, khususnya Kampung Matang Slimeng ini Pak. Ya, terima kasih kepada Saudari Mary Octavia terkait dengan kaum milenial yang ada di Kampung Matang Slimeng. Tentunya banyak sekali anak muda di Kampung Matang Slimeng. Di Matang Slimeng tersendiri terdiri dari 13.000 jiwa. Ya. Dalam hal ini kurang lebih setengahnya itu diduduki oleh anak muda. Tentunya di sini banyak peran anak muda dalam hal bergotong royong, dalam hal membantu memberikan inovasi-inovasi dalam hal pembangunan kampung tentunya. Kegiatan apa saja Pak yang anak muda kampung lakukan untuk membangun negeri atau Kampung Matang Slimeng ini Pak? Ya, untuk kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak muda Kampung Matang Slimeng sendiri, salah satunya adalah menciptakan situasi yang kondusif, kegiatan-kegiatan keagamaan, gotong royong, kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu melakukan pemulihan ekonomi di tingkat masyarakat, mengingat sekarang sedang maraknya pandemi COVID-19. Tentunya kami dari pemerintah untuk mengarahkan pemuda-pemuda yang dari kampung untuk melakukan gagasan atau inovasi tentunya dalam hal pembangunan dari segi pemulihan ekonomi di masyarakat. Mungkin sepertinya cukup Pak yang ingin saya tanyakan. Terima kasih untuk waktunya Pak. Dalam hal membangun Kampung Matang Slimeng, sangatlah diperlukan pemuda-pemudi kaum milenial yang berbudi pekerti, berkepribadian luhur, serta mampu mengembangkan ilmu yang dimiliki agar Kampung Matang Slimeng semakin maju. Seperti Kak Eka, salah satu warga Kampung Matang Slimeng yang memiliki rumah baca dan memiliki impian untuk mencerdaskan dan menumbuhkan minat baca bagi anak-anak hingga orang dewasa. Berikut wawancara saya dengan Kak Eka, pemilik rumah baca. Kak, saya Mary Octavia dari mahasiswi IAIN Langsa. Ingin bertanya sedikit tentang motivasi kakak untuk membuat rumah baca ini di Kampung Matang Slimeng ini Kak. Apa tujuannya Kak? Kalau untuk tujuan awalnya kakak melihat masyarakat sekitar kita memang sekarang untuk minat bacanya itu memang sangat minim. Kan data yang kita dapatkan bahwa Indonesia ini termasuk salah satu negara yang memang tingkat minat bacanya itu paling rendah, 0,1 kalau nggak salah saya, 0,1%. Sehingga dari situ saya berpikir gini, awalnya nih ya, karena tertarik untuk anak, saya pengen anak saya tuh suka baca, saya pengen anak saya tuh tertarik dengan buku, terlebih dari buku-buku agama ya, gitu, Islam. Kemudian saya pikir gimana caranya supaya masyarakat sekitar juga punya minat baca yang sama. Mungkin orang tuanya lupa atau mungkin orang tuanya nggak minat baca, nggak sempet, sehingga tidak memfasilitasi anak-anaknya untuk belikan buku gitu. Sehingga kita punya niat, oh ini buku udah ada di rumah, nggak ada salahnya kalau buku ini kita pajang untuk siapapun yang mau baca silahkan gitu, supaya anak-anak tuh muncul minat bacanya gitu. Dan tujuan ini kita harapkan supaya anak-anak ini tidak terpapar ya dengan
narkoba misalnya, seks bebas. Akan kita lihat juga seks bebas sekarang nggak hanya untuk anak SMA ke atas, tetapi SMA ke bawah juga sudah mulai gitu. Sehingga dengan bacaan-bacaan yang memang menarik dan bacaan-bacaan yang memang mengarahkan mereka untuk tauhid, untuk ke jalan yang benar, merubah perilaku mereka, yang kita harapkan seperti itu. Dan alhamdulillah setelah kita buka rumah baca ini pada saat grand opening kemarin, alhamdulillah antusias masyarakat itu luar biasa. Jadi anak-anaknya juga pada datang, anak-anaknya banyak yang datang dan mereka baca buku. Dan alhamdulillah besoknya datang lagi gitu. Artinya sebenarnya dari diri mereka itu ada minat baca. Mungkin karena bacaannya tidak ada di rumah, cuma sekedar buku dari sekolah, nggak ada pilihan-pilihan lain, maka ya akhirnya dia nggak baca, akhirnya dia main HP atau apa gitu. Jadi itulah menjadi motivasi saya supaya anak-anak bisa Ketergantungan dengan HP juga. tidak ketergantungan dengan HP dan anak-anak mulai membudayakan literasi ini untuk membaca. Nah, untuk membaca ini ada dikenakan biaya atau gratis untuk masyarakat sekitar? Kalau untuk membaca kita semuanya gratis, siapa mau datang silakan, mau baca silakan, tetapi kita belum bisa untuk meminjam ya, karena stok buku kita juga belum banyak sehingga kita nggak kasih pinjam, cuman boleh baca silakan tapi nggak untuk dipinjamkan. Saya di sini kan. Iya benar, bisa baca di sini. Untuk mendirikan rumah baca ini ada yang mendonasikan atau biaya pribadi? Kalau untuk mendirikan kita pakai biaya pribadi semuanya, karena memang murni ini memang niat kita lillahi ta'ala, sehingga kita memang belum ada yang memberikan bantuan. Cuman setelah kita buka, karena saya juga jualan buku ya, setelah kita buka dari tempat saya jualan buku ini memberikan buku itu seperti buku tentang 4 sahabat itu wakaf dari tempat saya jualan buku ini. Iya benar. Ya. Kalau yang lain belum ada. Dan mudah-mudahan bisa kita cover sendiri, mudah-mudahan pelan-pelan ya. Karena memang niatnya sih pengennya saya luaskan lagi nih untuk rumah bacanya. Kalau bisa dari bajunya saya pengen pasang kanopi lagi. Jadi saya buka sudut, iya benar. Jadi di setiap sudut sana kita buat dekor yang menarik mungkin. Jadi walaupun membaca tetapi tertarik gitu, terkadang kan nyaman gitu. Apalagi kan view kita sawah, karena sawah jadi kan udaranya enak, terus nggak berisik ya, di sini nggak berisik. Jadi mungkin kalau kita buat pos-pos ini jadi tempat ini ya tempat santai, ini bisa jadi tempat wisata juga. Mudah-mudahan nggak, ya mudah-mudahan nggak, ya amin, dan mudah-mudahan nggak ada orang yang niat buruk untuk macam-macam ya, tapi memang niatnya datang untuk pengen baca aja. Sejak kapan nih kakak buka rumah baca? Kalau bukanya kita baru ini di akhir bulan 3 kemarin. Akhir bulan 3 kemarin kita baru buka. Jadi ini kemungkinan baru 2 minggu ya. Baru 2 minggu, jadi belum begitu banyak yang tahu juga. Tidak hanya Kak Eka yang memiliki kepribadian yang baik, yang memiliki cita-cita membangun negeri, khususnya Kampung Matang Slimeng, namun juga pengalaman dan kreativitas yang dimiliki oleh Pak Anwar, salah satu warga Kampung Matang Slimeng yang memiliki usaha kerajinan peci khas Aceh. Usaha tersebut diproduksinya sendiri di rumahnya. Dengan usaha tersebut, tentulah dapat membangun Kampung Matang Slimeng menjadi lebih maju lagi. Berikut wawancara saya dengan Pak Anwar. Maaf Pak, sedikit mau bertanya, sejak kapan Pak ya Bapak usaha kerajinan khas Aceh ini Pak? Kalau usahanya udah lama, udah sekitar lebih kurang 20 tahun ada. Sudah 20 tahun Pak? Ya, Oh, semenjak berkeluarga. ya. Untuk omsetnya tuh dalam satu peci ini berapa Pak? Dapatkan Dalam satu peci dapatlah 5.000 gitu. 5.000 per satu peci Pak ya? Kenapa ambil usaha ini Pak? Ya karena ini waktu lajang ini dulu belajarnya kan. Ya, Terus Pak, untuk pengerjaan peci ini Bapak dibantu dengan karyawan atau Bapak sendiri Pak? bertiga, karyawan 1, istri 1. Untuk pengerjaan satu peci ini dibutuhkan waktu berapa lama Pak? Kalau rata-rata satu hari bisa siap 15-20 gitu.
Sudah Pak, mungkin segitu aja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Pak untuk waktunya. Demikianlah video penjelasan singkat tentang profil Gampung Matang Slimeng dan tanya jawab saya selama saya melakukan kegiatan kuliah pengabdian masyarakat dari rumah. Harapannya, semoga ke depan masyarakat di Kampung Matang Slimeng semakin banyak yang memiliki pemikiran seperti Kak Eka dan Pak Anwar, agar Kampung Matang Slimeng dalam potensi SDM dan potensi ekonominya semakin baik dan masyarakatnya semakin berkembang. Sampai di sini dulu ya video kegiatan saya selama melakukan kegiatan kuliah pengabdian masyarakat dari rumah. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.